Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semua, hari ini kita lanjutkan materi kita yaitu perkalian pada perpangkatan. Ya, nah sekarang kita lihat hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang mana dinamakan basis? Basis itu adalah di sini A, ya, A ini adalah sebagai basis dan N adalah eksponen. Jadi sifat perkalian dalam perpangkatan A pangkat M dikali A pangkat N. Ini adalah basis yang sama, maka berlaku A pangkat M ditambah N. Ya, jadi apabila basisnya sama, pangkatnya dijumlahkan. Nah, ini dia. Ya, apabila basisnya sama, pangkatnya dijumlahkan. Kemudian kita lihat contoh. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, ini basisnya juga sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, kita lihat ini ya, jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 5. Kemudian kita lanjut. Hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, sekarang pangkat dipangkatkan, maka sifat ini berlaku A pangkat M dikali N. Ya, jadi apabila pangkat dipangkatkan, maka ini adalah dikalikan. A pangkat M dikali N. Jadi eksponennya ini dikalikan, maka di sini hasilnya adalah A pangkat MN. MN ini artinya M dikali N. Kemudian contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, di sini kita lihat saja ya, ini ya. Ini, maka ini berlaku 2 dikali 3. 3 pangkat 2 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 6. Kemudian, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan itu adalah A dikali B pangkat M. Ya, A dikali B pangkat M ini artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi A ini dikalikan ya, A dikali pangkat M dan B juga dikali pangkat M. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, contohnya di sini 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, ini artinya 2 dikali 3, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Bagaimana kalau penurunannya bisa kita katakan seperti ini ya. 2 dikali 2 dikali 2 ya. Nah, ini kita kurungkan dulu. Kemudian dikali 3 kali 3 kali 3. Nah, berarti di sini sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, hasilnya dari seperti ini ya. Oke, baik, sekarang kita perhatikan contoh 1 itu menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan berikut. Nah, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Nah, ini adalah bisa kita gunakan sifat perkalian basis yang sama ya. Maka 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Jadi pangkatnya itu kita jumlahkan 4 pangkat 3 tambah 2. Hasilnya adalah 4 pangkat 5. Ini kalau petunjuk soalnya itu sederhanakan. Tetapi kalau petunjuk soalnya tentukan hasil operasi perkalian. Nah, berarti 4 pangkat 5 ini kamu cari lagi hasilnya berapa. Kemudian, nah ini juga basis yang sama, negatif 4 dikali negatif 4. Jadi negatif 4 pangkat 2 dikali negatif 4 pangkat 3. Jadi langsung saja di sini pangkatnya kita jumlahkan, maka hasilnya adalah negatif 4 pangkat 5. Kemudian, nah ini variabel ya, variabel M diberikan, ini juga variabel yang sama, berarti basisnya juga sama. Ya, kemudian langsung saja 3 ditambah 5, maka hasilnya adalah M pangkat 8. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, ya.
Nah, contoh yang kedua itu kita lanjutkan pemangkatan suatu perpangkatan. Sederhanakan operasi pemangkatan pada perpangkatan berikut ini. Nah, di sini 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, ini bisa langsung saja ya. Jadi pangkatnya ini kita kalikan ya. Kita kalikan. Jadi 4 pangkat 3 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 6. Jadi 4 pangkat 6 ini hasil dari 4 pangkat 3 dikali 2. Kemudian, nah ini juga sama, X pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah ini juga hasilnya adalah dari X pangkat 3 dikali 4. Nah, ini kita langsung menggunakan sifatnya ya, sifat pemangkatan atau sifat perkalian pada perpangkatan. Nah, baik, berikutnya kita lanjut. Kita lanjutkan perpangkatan pada perkalian bilangan. Nah, ini contoh yang ketiga. Sederhanakan perpangkatan pada perkalian bilangan berikut. Nah, ini diberikan bilangan dan variabel ya. Jadi di sini 4Y pangkat 2. Jadi karena ada tanda kurungan, maka ini artinya adalah 4Y dikali 4Y. Nah, di sini karena ada bilangan dan variabel boleh dipisahkan ya. Jadi boleh dipisahkan 4 dikali 4 dan Y dikali Y. Jadi 4 pangkat 2 dikali Y pangkat 2 hasilnya adalah 4 pangkat 2 itu 16, Y pangkat 2 tetap Y pangkat 2. Jadi tidak perlu lagi kita buat lambang perkalian di sini. Jadi 16 Y pangkat 2 ini artinya adalah 16 dikali Y pangkat 2. Kemudian W Y pangkat 3. Karena juga ada tanda kurungan artinya ini harus ngikut ya, berpasangan. Jadi WY dikali WY dikali WY baru kemudian mau dipisah ya atau langsung saja dihitung W kali W kali W berarti W pangkat 3. Y kali Y kali Y berarti Y pangkat 3. Berarti W pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Atau mau dikelompokkan juga ya boleh ya. Gimana anak-anak ibu yang pahamnya ya. Oke, baik, sekarang kita lihat. Ayo kita tinjau ulang. Nah, tolong anak-anak ibu semua kerjakan ini di buku latihan, nanti difotokan dan dikirim kembali ke Google Classroom ya. Sederhanakan perkalian dari perpangkatan berikut. Nah, ini Bu rasa sudah paham ya, contohnya sudah ada tadi. Untuk pangkat negatif, nah pangkat negatif bagaimana? Pangkat T, pangkat negatif 1 sama dengan 1 per T. Nah, ya. T pangkat 1, jadi nggak perlu ditulis lagi. Kemudian, ini nanti dikalikan saja, ya. Mau diubah dulu ke dalam pangkat positif. Kemudian, kita lihat lagi. Sederhanakan bentuk berikut. Nah, ini Bu rasa perhatikan saja sifat yang sudah kita pelajari. Nah, ini juga sederhanakan operasi berikut, ini tidak ada masalah. Kemudian, lanjutkan latihan 1.2, perkalian pada perpangkatan. Ini dikerjakan nomor 1, 2, dan 3. Ya. 1, 2, dan 3, 1 sampai E, 1 sampai E, kemudian 2 juga sampai E. Jadi mungkin ini saja. Jadi mungkin ini saja materi kita pada hari ini. Ya, Ibu harap dapat diselesaikan sebaik mungkin. Diperhatikan kembali contoh-contoh yang sudah Ibu berikan. Ya, belajar semangat terus. Semoga kita doakan bersama pandemi ini cepat selesai, jadi kita bisa tatap muka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.